Halo, selamat siang teman-teman. Kita baru nyampe ini di rumah desa bersama Adit dan Pak Agung. Kita mau syuting ntar lagi teman-teman. Jadi kita udah nyampe nih. Nah, itu dia pelangnya, rumah desa. Apa itu nanti teman-teman bakalan tahu ya. Stay tune ya. Kita lagi di traktir makan nih di restorannya Desa Kopi. Ini Pak Wayan Sudiantara. Pak Wayan, dijelasin dong apa menu yang disediakan di sini nih, kayaknya udah bikin lapar aja. Ya seperti biasa kita produk lokal semua nih. Ya, hasil kebun dari jagung. Ini ada bergedel jagungnya. Ini sayur urapnya. Ini sate ayamnya. Sate ayam. Nah, kita ada karnisnya. Terus ada ini yang ciri khas marga nih, ayam sambal bejek. Ayam sambal bejek. Iya. Iya. Ini ada yang tempe manisnya. Di sini ada yang betutunya. Ayam betutu. Ya. Oke. Ini menu lokal semua ya teman-teman, yang tentunya bercita rasa lokal juga. Dan ini salah satu apa namanya, ciri khas dari kuliner di Desa Kopi. Kita bakal coba ya. Thank you. Kita bakal diajak ke rumah desa. Jadi posisi kita sekarang di Desa Kopi. Setelah itu kita akan menyusuri trek kurang lebih 5 menit dengan pemandangan seperti yang teman-teman lihat. Luar biasa ya. Nanti kita bakalan tembus di rumah desa. Kemudian kita bakal review apa yang ada di rumah desa. Saya juga penasaran nih. Saksikan ya. Stay tune. Ya? Ini apa? Ini retreat namanya, tempat untuk nginap, untuk kesehatan itu. Oke. Ya. Biasanya kita Ini namanya nih. Apa namanya Pak Yan? rumah obat. Rumah obat. Gisin Rumah Obat. Oke. Ini bagian dari fasilitasnya rumah desa juga? Ya. Tadi ada rumah pengobatan kalau mereka berlibur ingin menambah imun kesehatannya lebih fresh, bisa manfaatkan tempat ini. Oke. Selain yoga tadi, mereka juga bisa mendapatkan pengobatan tradisional. Iya, betul. Ya. Ini keren kita kan? Ya. Kan memang dari dulu ada. Ini memang kita cari, kan ini rumah tebal, tebal, cari kan gitu cerita kalau kita di kampung. Ya. Kalau dulu zaman jang, siang lewat sini belum
adanya jalan ini kita biasa gendong padi. Oh gitu? Biasa kita gendong padi 40 kilo itu. Berarti lewat artinya Kan belum ada akses kayak ya, sekarang betul. itu sungai dulu. Satu-satunya lewat tebel, ini lewat tebel. Keren banget. Tuh batunya keren tuh. Oke, kita bakal nyebrang sungai ini. Ya teman-teman, ini ada jembatan yang sangat alami dibuat dari bahan bambu. Sangat keren ya. Ikan yang kajang. Ikan yeh kajang. Ya. Oke. Ini memang alami ya? Ya, ini ya. Ada biji. Ada biji, ada 2 pura sebagai bijinya. Jadi kita saat ini ya kita arahkan untuk acara melukat seperti itu. Oh, di sini ya. berarti tempatnya. Jadi di sini ada Pura Beji. Tadi pada saat kita podcast, Pak Wayan Sudiantaro sudah menjelaskan bahwa di Beji ini adalah tempat untuk melukat. Melukat itu artinya membersihkan diri, ya. Keren loh. Oh, kita naik. Tadi turun, sekarang naik. Oh, ini dia. Ya, kayu ao namanya. Kayu au. Ya, ini buah-buahnya. Tapi di sana itu kayu ao itu udah percampuran 2 kayu, kresek sama ao. Kayak parasit salah satunya yang di sini disebut dengan lanang wadon. Ya, laki perempuan. Kalau ini usianya berapa kira-kira, Pak? Paling 70 tahun, 80 tahun. Yang umurnya 500 tahun nanti amasing. Oke. Ya. Yang kelihatan di Instagram Ya. yang gede itu. Oh. Oke. Kresek yang besar itu ao. Oh iya. Semangat. Ini kebun kopi ya, Pak Wayan? Iya, di sini sepanjang ini kebun kopi dulu. Oke. Yang Jenis kopinya apa? asal muasalnya kopi Lebrika. Lebrika. Lebrika itu kopi Bali yang tumbuhnya tinggi, Aha. buahnya tidak besar seperti Robusta. Karena di zaman sekarang kan mereka stek, sambung menjadi Robusta. Ini dia. Yang ini jenis Robusta. Oke. Ini sepanjang desa ini dulu kopi semua. Dari membentang sepanjang 2 kilo. Oke. Semua kebun kopi kayak ini. Karena hasilnya tidak laku terjual, mereka rubah jadi pertanian lain seperti nanam sangon. Tapi kalau setengkara nanti kita bisa marketin, nanti kembali lagi ke kopi kita. Keren. Ya. Ini yang dijelasin tadi, Ya. teman-teman. Kopi lek. Ya. Nanti bakal kita review ya kopi apa itu sebenarnya. Tapi ini amazing. Ini produk lokal yang pastinya bernilai. Ya. Mungkin juga karena belum menemukan pasar yang tepat ya, Pak. Ya. Ya? Ya. Karena Sehingga- saingan kan, Betul. kan kopi kalau dia asalnya dari Pupuan kan beda. Kalau kopi Betul, dari betul. kita yang tak terkenal kan susah jualnya. Benar juga. Harga binnya kita bisa di 30, mereka udah jual 80. Oke. Yang menariknya lagi kopinya kita ini kan tidak pernah dipupuk chemical dia. Semua dari kotoran hewan sapinya kita. Oke. Dia alami ya? Ya.
keren ya. Durian. Di pas musim durian kita. Durian. Ya. Awas lo, dijatuhin durian. Pas musim durian kita musim kawinan. Finish. Kita udah nyampe nih di rumah desa, bagian belakang. Ini tempat apa Pak Wayan? Yang ini artinya kalau dulu kita masih banyak kunjung kan workshop nanti dari sini. Oke. Ya. Kita diceritain Pak Wayan. Ya. Mungkin dari Ya. ini dulu ya. 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 Dari sini loh. Oke, boleh. Ya. Itu pintu masuknya dari situ ya? Ya, ini dari. Halo. Ini pawon. Ya, ini pawon Bali. Ya. Ini dapur Bali nih teman-teman. Ya. Ini dapur Balinya. Di mana konsepnya di sini adalah untuk aktivitas orang-orang tua kami yang sudah pensiun, yang tidak punya kegiatan, mereka akan selalu melakukan kegiatan di pawon tradisional. Oke. Salah satunya adalah mereka bikin minyak kelapa. Bikin minyak kelapa. Ya, Oh, minyak kelapa yang secara tradisional prosesnya, oke. dimana sambal Bali itu Memakai minyak basicnya harus pakai sambal Minyak kelapa. ya, Oh. minyak kelapa. kelapa. Oke. Berarti dibuatnya di dapur ini ya? Iya. Oke. Itu caranya gimana Pak? Ya, biasanya kita petik kelapa Langsung dari kebun. dari kebun, dari kebun. Habis itu kita biasanya kita buatnya barang 10 sampai 12 itu akan menghasilkan 2 botol minyak murni. murni. Ya, Minyak kelapa murni. minyak kelapa murni. Oke. Ya, itu dibutuhkan waktu kurang lebih 3 sampai 4 jam. Oh, baik, Ya. baik, baik. Oke. Karena itu adalah sebuah olahraga bagi lansia di kampung. Ketimbang mereka juga tidak ada kegiatan, Oh, itu mereka yang dilakukan. ya itu dilakukan. Kadang-kadang mereka dibantu sama tetangga, terus mereka saling bersengkrama, bercerita tentang kehidupan, bercerita tentang Tidak terasa. artinya tidak terasa, Akhirnya artinya waktu habis udah ya? habis. Benar, benar, Mereka benar. sehat, walaupun kita Minyak sebagai kelapanya dapat ya? minyak kelapanya dapat, kalau hitung-hitungan secara bisnisnya tidak dapat, tapi mereka kami punya orang tua sehat. Gitu. Benar, benar Itu. sekali. Oke. Ketimbang uang kita pakai ke dokter, enak kita uangnya pakai subsidi bikin minyak kelapa gitu. Ternyata terapinya keren. Bikin minyak Itulah. kelapa Ya. daripada ke dokter ya. Ya. Yang di Ada sebelah sebelah lagi kita biasanya bikin jajan Bali. Ya, semua kegiatan di sini kita lakukan dulu untuk workshop bikin jajan. Oke. Jajannya nanti sewingnya dan lain-lain persiapan untuk bikin jajan. Oke. Nyacal salah satunya Ini bikin. wisatawan yang mengikuti Ya, kelas itu di ya, sini mereka ya, praktekkan. ya. Kalau membuat- mereka jumlahnya di bawah 10 orang, Oke, kita baik. akan ajak ke sini. Kalau dikala mereka ada grup, kita pindah mereka workshop Oke. ke tempat yang lebih luas. ini Nah, paling di ujungnya sini nih. kopi roastingnya di sini. Di sini kita bikin kopi secara tradisional. Guys, kita Ya. lihat itu. Itu dia yang tadi. Prolog. Kopi Ya. Let Ya. Desa Baru ya? Ya, biasanya kita desa baru. Desa Baru. Ya. Oh, roastingnya di sini ya? Ya, tradisional dia. Kayak kopi itu bro dia. Ah, oke. Nah, kan alat ininya. Hmm. Pemecahnya dia. Oke, oke. Nah. Semua pakai Kayu bakar ini kayu bakar yang sisa-sisa dari kelapa kan banyak ininya. ya serabut ini ya, Pak? Ya. Oke. Terus kita Ini apa ini, Pak ya? Ini biasanya kita zaman dulu kan kita punya istilahnya kayak talenan itu ya, nggak dimanfaatkan. Sekarang kita bikin meja, Oke. bikin meja. Dikala kita punya workshop cooking class itu ada kompornya kecil-kecil mereka. Oh, di sini dipakai. Ya, Oke. standing table. Ya. Kopi Let Desa Baru. Ya. Ini saya yakin nih suatu saat bakalan keren ini kopi. Ekstrak. Kita bantu ya, kita bantu follow up nanti. Ya. Oke. Ikan sini. Iya, betul. Istilahnya airnya tetap keluar, tapi ini ikannya bisa kita pelihara di sini. Oke.
Karena teman-teman tidak membutuhkan air, makanya tidak ada air mengalir lagi di sini. Oh iya. Karena pertanian kering sekarang. Oke. Berarti bisa melihara ikan di sini. Iya, ini ada ikan lelenya. Pak Yan mau nih? Ada ikan lelenya? Ada. Nah, ini dia udah. Ini dia udah keluar tadi. Ada ikannya, Bro. Oh, itu tuh. Ini. Ada keluar. Untuk kebutuhan keluarga kan tak? Benar. Harus beli kita. Benar sekali. Ini Bro. Itu ikannya, Bro. Kalau di kala mereka jadi 80, setiap meja itu kita workshopin dia 10-10. Oke. Tetap mereka berkarya seperti di sana, teman. Cuman Mereka tempatnya aja fokus di sini ya. Ikut ikutin kelas gitu. Lumayan luas ya. Ya. Jika mereka belajar menari, menabung, Betul. selalu kita fokuskan di sini. Oke. Hancur dah. Sepertinya nggak pernah dimain. Ya, itu 2 tahun sudah nggak ada pemainnya. Ya, baru ada hiburan lagi. Wah, luar biasa nih. Luar biasa. Nah, sekarang kan kalau kita bikin konsep rumah Bali kan Trihita Karananya, Betul. perayangan, pewongan, dan pelemahan. Inilah salah satu bagian dari pelemahannya. Tadi kita di pelemahan, Ya, sekarang ada kita pewongan. di Pawongan. Ya. Pawongan itu artinya tempat Untuk berumah, untuk orang-orang, ya, tempat tinggal artinya. tempat tinggal. Oke. Perayangan adalah tempat urahnya kita. Oke. Halo, Halo, Swastiastu. Pak Yan sudah karya. Nggih. Yan dari Sida Karya. Mau liputan sebentar, Bu. Nggih. Nah, inilah salah satu kopi letnya, bahan kopi let ini. Yan. Ini udah lama enggak apa, tinggal kering aja taruh bertahun-tahun. Kalau enggak laku, Oh. nanti kita proses. Oke. Gitu. Oh, ini dia ya. Ya keringin aja dulu sampai kadar airnya 12. Nanti simpen dah. Oh. Ekstraknya nanti pakai jahe, jadinya aroma jahe setahun depan gitu. Oh, oke. Itu tujuannya. Oke. Ekstraknya pakai vanila, nanti aromanya vanila gitu. Ini potensinya, teman-teman. Ya. Bahan baku kopi let ini. Petiknya harus merah biar kualitasnya terjaga. Oh, oke. Ada anak-anak edukasi kopi gitu. Kita ada kopi tour namanya. Oh, ya. Dari dia metik, dari dia jenis kopi. Jenis kopi kan ada 3. Ada yang pertama namanya Librica, yang kedua namanya Robusta. Robusta tumbuh di dataran 300 sampai 700. Nanti 100 Librica meter dari 700 laut. permukaan laut. 700 ke atas sudah Arabica yang bagus. Oh, oke. Oh, itu yang Kintamani jangan Arabica. Kintamani Arabica. Karena kita di dataran yang 450, Robustanya masuk di sini. Oke. Berarti di sini Robusta. ya? Robusta ya. Bedanya Robusta dengan Eh, ini yang tertinggi tadi apa? Ya, yang Arabica. Arabica. Bedanya Yang apa? Arabica Dari kan aroma? rasanya asamnya tinggi. Oh, Kalau iya. Robusta pahitnya tinggi gitu. Oh, oke. Saya malah suka yang pahit. Pak Ya Wayan. Robusta dia. Ya, ya. Kalau penggemar kopi yang pahit ya Robusta. Diceritakan dong Pak Wayan. Ya. Pawongan. Pawongan. Ya, sorry. Pawongan, ya. Pawongan. Ya kalau orang Bali bikin rumah kan selalu pakai konsep Trihita Karana. Artinya pertama ya kerayangan. Ya, betul. Kerayangan disebut Kerayangan dengan pura. di situ Ya, ya. Posisinya di Timur laut. timur laut. Iya. Kajak angin ya. Kajekangin. Oke. Ya. Setelah itu mereka Kemudian di sebelahnya ini apa? ini Bali Daje kalau ada istilah di sini. Oke. Bali Daje, ini Bali Dangin, Bali Delot, Bali Daun kan begitu. Oh iya. Konsepnya, ya. Berarti 4 penjuru ini Ini ya. 4 penjuru.
di tengah-tengah sebagai center biasanya orang Tabanan yang bikin lumbung beras. Karena ya bisa diletakkan di dekat dapur, bisa diletakkan di center dari pekarangan. Oh, ya. yang tadi kita baru masuk itu dapurnya ya, Pak? Iya, dapurnya. Keren ya? Ya. Nah, kalau itu di situ? Yang di Balidau. Oke. Balidau. Itu biasanya dipakai untuk apa? Itu biasanya gedong. Oh. Biasanya kalau historinya orang yang sudah menikah, mereka tidurnya di sana karena dia family kecil. Oke. Dengan harapan kalau di tradisi di daerah kami, mereka diberi kesempatan selama 2 tahun rumah itu bisa dipakai, karena motivasi untuk mereka bisa berkarya sendiri. Oke. Karena nanti adiknya akan memakai rumah itu dikala mereka. Ya, ya. Okay. Itu motivasi untuk mereka bisa. Ini sudah waktu limitnya, kamu bisa pakai ini gitu. Bisa di-extend kok. Ya, itu bagus sekali filosofinya. Nanti kalau mereka setelah menikah, inilah rumah kamu untuk keluarga kecil kamu. Terus dapur kita masih satu. Terus untuk dia berkarya, karena adiknya kan dulu kita bersaudara 8-10. Oh iya, kan? Betul. Kalau zaman dulu ya zaman dulu ya, karena tradisinya begitu. Nanti adiknya dari 2 tahun lagi ngandan, dia di mana? Ini udah ada tempat buat kamu lagi. Ya itu motivasi. Jadi, mereka siapkan untuk siapkan diri Anda gitu. Ini apa ini, Pak? Ini kan balai dangin. Ya. Balai dangin itu biasanya untuk dari upacara kemanusiaannya, seperti dari kelahiran sampai kematian kan kita selalu. Potong gigi ya semuanya yang namanya manusia yadnya. Dewa yadnya kita lakukan di pura, manusia yadnya di sini, dan Buddha yadnya kan di belakang. Di perayangan. Iya, oke. Kalau yang di Balai Daja ini yang tidur siapa, Pak? Biasanya kalau di daerah kami di sini kebanyakan tempat itu untuk orang tua. Orang tua. Dikala orang tua itu sudah punya cucu, cucu wanitanya, mereka biasanya dikasih kesempatan untuk memakai Balai Daja. Oke. Terus orang tua akan moving ke Balai Dangin. Balai Dangin. Ya. Kalau Balai Delor? Anak-anak laki biasanya. Di sini? Iya, simbol daripada energi, kekuatan merah. Oh gitu. Itu kalau utara Wisnu, kesuburan. Di samping itu kan kalau ini kan diprotek mereka sama orang tua. Dipantau. Dipantau. Ya, biar terjaga gitu. Ya. Makanya dia dikasih gedong kalau daerah sini. Oke. Apalagi saudara laki-lakinya udah menjaga. Itu kakaknya sudah menjaga kalau datang dari belakang gitu. Oke. Kalau ya wanita-wanita Bali kan terjaga kalau zaman dulu itu sangat terjaga. Pas hujan. Pas kita sudah mau final ini teman-teman. Jadi ini tur kita di Pawongan, di rumah desa. Keren ya teman-teman. Ini angkul-angkulnya luar biasa nih. Ya. Sebenarnya juga kalau sini buka juga nggak gini, nggak jalan. Siapa yang berkunjung pakai rumah pribadi kan nggak masalah. Rumah pribadi ini. Keren sekali, lihat tuh gerbang Bali. Pawayan, angkul-angkul ya namanya Pawayan. Puri Agung kalau ini. Puri Agung. Sebenarnya kan kalau ada upacara itu. Oh iya. Ini. Ya. Cakrawala, kita sudah berada di akhir tur kita ke rumah desa. Sahabat Cakrawala bisa lihat di belakang, kita tadi masuknya dari belakang dan sekarang kita sudah sampai di pintu depan. Pak Wayan, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada Cakrawala Podcast untuk berkunjung. Tadi kita udah ngobrol banyak dan nantikan tayangan videonya di channel YouTube Suwadi Putra. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe sehingga teman-teman bisa nonton nanti. Termasuk juga podcast-podcast kita selanjutnya dengan narasumber yang pastinya keren-keren. Sekali lagi terima kasih Pak Wayan, saya pamit. Sampai ketemu lagi Pak Wayan.
Bye bye teman-teman. Bye bye.